Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah, buah karya Fadilatu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badal hafizahullahu ta'ala. Qala syarih wa qad dallatil kitabu wa sunnatu ala anna al-iman yaqumu ala arkanis sittah. Dan Al-Quran serta hadis-hadis dari asal-asal tersebut telah menunjukkan bahwasannya pondasi keimanan seseorang itu terdiri di atas 6 pondasi. Wa qad arafna anna rukna huwa janibu syai'il aqwa alladhi la qiyama li syai'in illa alaihi. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya yang disebut sebagai rukun, sebagai pondasi adalah bagian yang paling kuat, bagian yang paling kokoh dari suatu bangunan. La qiyama li syai'in illa alaihi. Dan bangunan itu tidak mungkin bisa berdiri kokoh kecuali dengan pondasi tadi. Fa'arkanul iman hiya da'aimul imani wa usuluhu wa a'midatuhu allati alaihi yaltaqis. Maka oleh karena itu, rukun iman dia adalah da'aimul iman. Dia adalah penopang keimanan seseorang. Wa usuluhu, dan pokoknya. Wa a'midatuhu, dan pondasinya. Allati yaltaqisu 'alaiha, yang mana rukun iman ini adalah penopang dari keimanan seseorang. Fala qiyama lil imani illa 'alaiha. Maka seseorang tidak mungkin, tidak bisa dikatakan dia beriman kecuali rukun-rukun iman tersebut itu berdiri kokoh, tegak di atasnya. Wahya usulun sittatun, dia adalah 6 pondasi. Ja'ati bayanuha fil kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah datang penjelasan serta pembahasannya baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan ia adalah al-imanu billah, dan dia adalah iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat. Wa kutubihi, dan kitab suci yang diturunkan. Wa rusulihi, dan para rasul. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan seseorang percaya terhadap takdir, mau takdir itu baik maupun takdir itu buruk. Wa hiya usulun ittafaqal anbiya'u kulluhum, dan 6 pokok ini seluruh nabi dan rasul telah sepakat di atasnya. Min awalihim ila akhirihim, baik ia adalah nabi pertama maupun nabi terakhir. Baik artinya itu sejak Nabi Adam alaihissalam
sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad yang jumlahnya ada ratusan ribu nabi. Ala da'wati ilaiha, mereka semua sepakat bahwasannya 6 pokok ini, 6 pondasi ini harus didakwahkan. Bal inna da'watil anbiya'i taltaqisu ala hadhil usul wa taqumu 'alaiha. Bahkan pondasi dakwah para nabi dan rasul itu mereka semuanya fokus pada bab masalah tauhid ini. Wa qad qala nabiyuna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun la alat. Sesungguhnya para nabi itu bersaudara. Satu di antara yang lain itu bersaudara. Mereka dikumpulkan dari satu nabi asalnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki 2 anak. Satu bernama Ismail, yang kedua bernama Ishak. Dari Nabi Ismail alaihissalam kelak lahir nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan dari Ishak inilah lahirlah nabi-nabi, para nabi yang biasa disebut dengan nabi Bani Israel. Karena rata-rata nabi semuanya rata-rata kebanyakan adalah di Bani Israel. Sedangkan nabi dari bangsa Arab itu nabi dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail inilah yang setiap Idul Adha itu senantiasa disebut namanya. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam ini lahir setelah sekian puluh tahun, sekitar 60 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu seorang anak, belum dikaruniai anak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu nikah lagi. Jadi Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihissalam adalah Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ini adalah istri kedua. Dan ada yang mengatakan Ibunda Hajar ini dulunya adalah seorang permaisuri. Ada yang mengatakan Hajar ini adalah pemberian dari Raja Mesir. Hajar ini adalah pemberian dari Raja Mesir. Sehingga dari sini, karena rata-rata ulama itu sepakat Ibunda Hajar adalah hadiah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, permasalahannya Hajar, Ibunda Hajar ini siapa? Ada yang mengatakan beliau adalah seorang ratu dulunya. Maka ibunya Nabi Ismail alaihissalam bukanlah orang sembarangan. Dan kita lihat namanya hadiah dari seorang raja. Tentu raja itu memberi hadiah, tidak mungkin hadiahnya sembarangan. Ada yang mengatakan Ibunda Hajar ini adalah seorang ratu. Setelah sekian 60 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu agar memiliki anak, akhirnya dikaruniai Nabi Ismail, dan tidak lama setelah itu lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Maka para nabi ini asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, adalah bapaknya para nabi. Sehingga benar sabda Nabi Muhammad SAW, para nabi itu sejatinya adalah satu bapak. Ikhwatun la alat, satu bapak, cuman beda ibu. Ummahatuhum syatta, ibunya banyak, ibunya beda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agamanya adalah satu. Ai aqidatuhum wahid wa usuluhum wahidatun, dan akidahnya adalah satu akidah, satu keyakinan. Pondasinya adalah sama satu dengan yang lain. Walihada yaqulul ulama, maka oleh karena itu para ulama mengatakan innal umurul i'tiqadi wa usulal diyanati laysat mimma yadkhuluhun nas.
Para ulama sepakat bahwasannya hal-hal yang berkaitan dengan perkara akidah, keyakinan seseorang dan pondasi agama itu adalah suatu hal yang tidak mengalami nasakh, tidak mengalami perubahan. Artinya sama. Karena fitrah manusia itu sama. Fitrah manusia itu mencari Rabb, Tuhan yang Maha Esa, satu yang disembah. Dan begitu juga fitrahnya manusia ketika lahir di muka bumi, pasti meyakini ada yang mencipta. Sang pencipta ada. Maka orang yang mengatakan bahwasannya dia tidak percaya Tuhan, dia ateis, maka ini adalah sebuah kodrat atau sebuah tabiat yang keluar dari tabiat manusia secara umumnya. Umumnya manusia, kodratnya manusia digariskan bahwasannya bumi ini ada sang pencipta. Manusia itu butuh sang pencipta. Manusia itu menyembah kepada satu hal, satu yang pasti. Maka jelas bahwasannya akidah, bahwasannya pokok keyakinan seseorang itu tidak ada perubahan. Tidak bisa diganti. Dulunya menyembah A, kemudian menyembah B. Tidak. La fi syari'atin nabiyil wahid wala baina nabiyyin akhar. Dan tidak pula hal ini berlaku misalnya pokok pondasi bahwasanya akidah itu satu bukan hanya berlaku di satu nabi saja, tapi juga berlaku di nabi yang lain. Maka para nabi senantiasa mendakwahkan ajaran tauhid satu, mengisahkan Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir, semua mendakwahkan satu. Maka alasan orang kafir Quraisy itu tidak masuk akal. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat tentang kisah-kisah bagaimana umat terdahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan. Ini sebagai peringatan bahwasanya dulu ada sekelompok kaum, sekelompok manusia tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ajarannya satu. Dan kaum-kaum terdahulu, tentu kita tahu bahwasanya kaum terdahulu itu lebih kuat dan lebih hebat dibanding kaum sekarang. Maka jika dulu kaum terdahulu saja bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan, bagaimana kaum sekarang? Nabi Adam kita tahu 60 hasta atau sekitar 30 meter, sedangkan kita 1,5 meter. Ketika tidak mau beriman, Allah hancurkan, Allah binasakan. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang bisa dikatakan bahwasannya kaum Lut alaihissalam ini adalah otot kawat tulang besi, bukan sekedar film Samson, tapi beneran otot kawat tulang besi. Disebutkan dalam Al-Quran, wa kanu yanhitunal jibal buyutan aminin. Coba bayangkan gunung itu dipahat jadi rumah. Kalau namanya mahat gunung, maka logikanya satu, mahat gunung. Kita sepakat gunung itu tidak ada perubahan. Gunung kurang lebih tingginya ya kurang lebih seperti itu. Kecuali gunung yang sudah sudah dieksploitasi manusia ya. Tapi secara umum gunung-gunung atau gunung-gunung yang jarang dijamah manusia ya seperti itu tinggi. Mount Everest 8.000 meter ya sih tingginya. Taruhlah misalnya kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Nabi Hud alaihissalam itu wa kanu yanhitunal jibala buyutan aminin. Mount Everest itu dipahat. Maka konsekuensi pertama, namanya memahat gunung, berarti orangnya itu kira-kira lebih gede dari gunungnya atau setara dengan gunungnya atau kira-kira ya lebih tinggi atau lebih kecil. Memahat sesuatu. Oke lah, taruhlah lebih kecil. Atau paling enggak setara.
gunung itu dipahat loh. Tingginya sama. Karena misalnya tukang kayu itu kan mungkin orang bisa beranalogi, tukang kayu, kayunya gede, kemudian dipotong-potong baru dipahat. Oke. Analogi kedua, namanya memahat gunung, berarti orangnya kuat, nggak sembarangan. Gunung dipahat, kemudian jadikan rumah. Gunung itu dipaku kecil-kecil, nggak jadi rumah, masya Allah. Berarti orangnya kan gede, rumahnya aja segede gunung, orangnya lebih gede, intinya orangnya besar. Sebagaimana rumah kita tingginya taruhlah 3 meter, penghuninya kurang lebih tingginya 1,5 meter. Itu saja ketika tidak mau beriman kepada Allah, Allah hancurkan. Sedangkan umat setelahnya tidaklah lebih hebat dibanding mereka. Secara kemampuan, secara kecerdasan banyak kaum-kaum sebelumnya itu lebih cerdas dibanding sekarang. Generasi sebelumnya banyak yang lebih cerdas. Tapi Allah hancurkan, tidak mau beriman. Makanya menunjukkan bahwasannya ketika kita tidak mau beriman, ingatlah bagaimana Allah mengisahkan kaum-kaum sebelumnya. Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Yang tersisa adalah nama buruknya karena tidak mau beriman. Kemudian di sisi yang lain, karena Nabi itu mendakwahkan satu ajaran, maka tidak mungkin di generasi yang berbeda-beda itu terjadi persekongkolan. Biasanya persekongkolan, kesepakatan itu terjadi di satu zaman yang sama. Kita sepakat melakukan ini. Karena apa? Hidupnya sezaman. Padahal Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu tidak ketemu. Nabi Ismail. Dengan Nabi Isa saja tidak ketemu. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sekitar 600-an tahun. Dan 600 tahun itu cukup untuk 6 generasi. Karena bisa 1 generasi itu sekitar 100 tahun. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan tauhid itu berdusta. Maka semua gelar-gelar yang disematkan oleh orang kafir Quraisy semuanya terbantah dengan hal tersebut. Wa innaman nashu yakunu fi syara'i wal ahkam. Akan tetapi sesungguhnya yang terjadi nasah, perubahan, pergantian itu di syariat dan hukum-hukum. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karena setiap kaum, setiap nabi itu ada syariatnya masing-masing. Maka syariat yang berlaku di kaum Nabi Musa alaihissalam tidak berlaku di kaumnya Nabi Muhammad. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga kaumnya Nabi Isa tidak berlaku di kaumnya Nabi Muhammad. Sedangkan syariatnya Nabi Muhammad SAW itu menghapus seluruh syariat. Karena syariat Nabi Muhammad ini adalah penyempurna syariat dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah hukum, maka setiap ini ada masing-masing. Seperti dulu ada orang Yahudi itu curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kejadian orang yang berzina. Maka orang Yahudi minta hukum kepada Nabi Muhammad, bagaimana solusinya? Dan Rasulullah SAW mengatakan dirajam, sebagaimana tertulis di kitab suci kalian. Nah, kalau ternyata di kitab suci sebelumnya, syariat sebelumnya itu masih berlaku di syariat Nabi Muhammad, maka masih dipakai. Tapi kalau misalnya ternyata di syariat Nabi Muhammad itu sudah ada aturan tersendiri, maka syariat sebelum tidak bisa dipakai. Contohnya puasa. Puasa zaman dulu itu orang kalau sudah malam ketiduran nggak boleh makan sampai besok. Sekarang antum misalnya maghrib ketiduran, bangun isya,
itu masih boleh makan, masih boleh makan. Misalnya antum kecapean, qadarullah, atau antum pingsan jam 4, bangun-bangun jam 9. Wah, belum buka. Umat sebelumnya antum nggak boleh makan antum sampai nanti sahur. Kalau sahur kelewat, ya nanti sampai nanti buka. Jadi kalau sekarang boleh. Dan terkadang ada pertanyaan, kenapa hukum-hukum ini mengalami perubahan? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu pelin-pelan seperti orang-orang orientalis, orang-orang liberal, dohirnya muslim tapi hakikatnya munafik. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu pelin-pelan. Masa syariat diganti? Allah Subhanahu wa taala mengganti salah satu tujuan ada nasah agar memudahkan. Sebagaimana dulu sholat 50 kali semalam diganti jadi 5 kali sehari semalam, dan itu pahalanya setara dengan 50 kali sholat. Nah, 5 kali saja masih banyak yang bolong. Bagi 50 kali. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya ini sebagai bentuk kasih sayang. Sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu pelin-pelan, tapi ini bentuk kasih sayang. Dari yang sulit menjadi lebih mudah. Amal akidah, adapun akidah wahid, adapun akidah pondasi keimanan seseorang itu satu. Wa may yaqra'ul Qur'ana wa ma qassahu Allah tabaraka wa ta'ala min khabaril anbiya wa dzikri da'watihim. Dan ketika seseorang membaca Al-Qur'an yang di dalamnya ada kisah-kisah umat-umat terdahulu dari kabar-kabar para nabi, wa dzikru da'watihim, dan bagaimana dakwah mereka, wa ma taqumu alaihi min usulin wa ususin, dan pondasi apa, asas apa, dasar apa yang mereka dakwahkan, yajidu anna hadhil usula barisatun fi da'watil anbiya'i wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam ajmain. Maka akan kita dapati bahwasannya pondasi dakwah yang melatar belakangi dakwah mereka adalah mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wa usulul imani mutalazimatun mutarabitah, dan usul iman ini saling berkaitan satu dengan yang lain. La yanfaqu ba'duha an ba'din. Seseorang itu tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Artinya berkaitan. Tidak boleh seseorang itu seperti konsep gado-gado. Antum beli gado-gado, nggak suka kerupuknya nggak apa-apa. Tetap dinamakan sebagai gado-gado walaupun nggak pakai kerupuk. Atau antum makan gado-gado nggak pakai bakwan, tetap disebut gado-gado. Atau misalnya antum makan gado-gado nggak pakai tokolan, kecambah, tetap disebut gado-gado. Gado-gado kan setiap daerah kan beda-beda versinya, tetap disebut gado-gado. Misalnya di kota A ini nggak bisa, ini nggak bisa ini disebut gado-gado. Iya, di kotamu, di sini disebut gado-gado. Maka konsep agama nggak bisa disebut sebagai gado-gado. Kita hanya mengambil yang kita suka, yang kita mau, nggak bisa. Syariat Islam itu la yanfaqu ba'duha an ba'din. Satu dengan yang lain tidak terlepas, harus diambil semuanya. Al-imanu bi ba'diha yaqtadil imanu bi baqiha. Ketika seseorang mengimani salah satunya, melazimkan, mengharuskan mengimani yang lain. Tidak bisa seseorang saya percaya Allah tapi nggak percaya Nabi Muhammad. Maka orang Nasrani, orang Yahudi, mereka disebut sebagai orang kafir. Orang Nasrani percaya Allah, mereka menyebut sebagai Tuhan Allah. Begitu juga dengan orang Yahudi. Bahkan zaman sekarang ada namanya al-muwahhiduna minan nasara. Mereka percaya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Isa al-Masih. Percaya mereka. Tapi mereka enggak mau percaya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka disebut sebagai al-muwahhiduna minan nasara. Apakah mereka
orang Islam, apakah mereka kelak masuk surga? Tentu tidak, karena nggak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak bisa konsep gado-gado itu diterapkan di dalam keimanan seseorang. Wal kufru bi ba'diha aw bi syai'in minha kufrun biha kulluha. Ketika seseorang itu tidak mau beriman di salah satu 6 pondasi ini, maka dia dikatakan dia kufur kepada pondasi yang lain. Seperti tadi, al-muwahhiduna minan nasara, dia tidak mau percaya Nabi Muhammad. Dia percaya Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan sesembahan. Nabi Isa adalah manusia sebagaimana manusia yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Tapi mereka tidak mau mengimani Rasulullah, maka mereka tetap dikatakan sebagai orang kafir. Fad-dinu la yaqumu illa ala hadhil usul kulliha mustami'ah. Maka agama, pondasi keimanan seseorang itu dibangun di atas 6 pondasi ini. Yang harus terkumpul 6 pondasi ini pada diri seseorang. Faman akhalla bi syai'in min hadhil usul falam yu'min bihi batala imanuhu wa habita amaluhu. Maka kalau seandainya ada salah seorang itu tidak menganggap salah satu di antara 6 rukun ini, maka batala imanuhu, keimanannya kepada Allah itu dianggap batil, dianggap tidak sah. Wa habita amaluhu, dan amalnya akan sia-sia belaka. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat, di hari akhir, dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa mislu hadhil usulul imani kama taqaddam, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dan di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mempermisalkan keimanan seseorang itu seperti kama sali usulil asjar, sebagaimana akar pada sebuah pohon. Ara'aitum anna syajaratan qutiya asluha kaifa yakunu sya'nuha. Maka bagaimana ketika kita perhatikan ada sebuah pohon yang mana akarnya itu ditebang, maka bagaimana lagi dahan-dahannya bisa berdiri dengan tegak. Misalnya ada pohon, saya nggak butuh ini, saya nggak butuh dahan-dahannya, saya cuma butuh akarnya. Akhirnya akarnya dicabut, dipotong, sudah. Bisa nggak pohon tersebut tumbuh? Nggak bisa. Karena yang dibutuhkan adalah ada akarnya. Orang setek ya. Orang nyetek itu nggak akan dipindahkan kalau batangnya yang disetek tadi itu sudah mengeluarkan akar. Baru dicangkok itu baru bisa dicangkok. Jadi orang nyangkok itu tunggu dulu, ini akarnya sudah ada atau belum. Kalau belum, akarnya belum muncul, belum ada, belum dipindahkan, belum dipotong, itu orang cangkok demikian. Inilah kedudukan akal di pohon. Begitu juga dengan rukun iman. Seseorang tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah ketika dia tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada kitab suci, tidak beriman kepada hari akhir. Saya percaya Allah, saya percaya Rasulullah, saya percaya para Nabi, saya percaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabinya, saya percaya malaikat walaupun saya nggak pernah lihat, tapi saya nggak percaya tentang hari kiamat. Saya percaya tentang takdir baik, takdir buruk, itu yang menentukan Allah, tapi saya nggak percaya hari kiamat misalnya. Ini kafir. Maka dulu ada partai namanya Partai Ba'ats, yang mana partai tersebut itu tidak percaya akan adanya hari kiamat. Maka sebagian ulama mengatakan pimpinan Partai Ba'ats itu kafir. Karena pimpinan tersebut terang-terangan dia tidak percaya dengan hari akhir. Tapi Allah alam, ini perlu kita cross check. Apakah memang pimpinannya itu tidak percaya? Sebagian ulama Saudi bahkan ketika itu memfatwakan untuk memerangi orang tersebut.
Bagi orang lain menganggap ini muslim. Saudi ketika itu diserang oleh orang muslim. Tapi menurut pendapat para ulama Arab Saudi, dia kafir. Karena dia nggak percaya tentang adanya hari kiamat. Maka saat itu ulama Saudi memfatwakan boleh memerangi, walaupun nama pimpinannya namanya adalah muslim, tauhidnya adalah orang Islam. Tapi dia tidak percaya akan adanya hari kiamat, maka dihukumi sebagai kafir. Fahakadha sya'nu fil imani idan tafa syai'un min usulil azimah. Beginilah keadaan iman seseorang ketika pondasi keimanannya itu tidak ada, akarnya tidak ada. Tidak ada penguatnya, tidak ada penopangnya. La qiyama lahu, maka tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Illa 'alaiha, kecuali dengan akar tadi, dengan pondasi tadi. Wa qad jaa'a tibyanu hadhil usul fil kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang penjelasan tentang usul pokok keimanan ini di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Wa alaihi fa innahu kullama adama nasibul abdi wa hadduhu minal kitabi wa sunnah qira'atan wa tafaqquhan wa ta'ammulan wa tadabburan adama hadduhu min hadhil usul wa zada nasibuhu minha. Maka oleh karena itu setiap kali seseorang mengagungkan, memperhatikan, mentadaburi, merenungi usul-usul ini, pondasi-pondasi ini, adama hadduhu, maka akan bertambah kedudukannya, akan bertambah mulia pondasi keimanan di dalam hatinya. Wa zada nasibu minha, dan imannya akan bertambah. Walihada fa innan nas yatafawwatuna fil iman biha bihasabi tafawwutihim fi fahmil Qur'ani wa fahmi sunnati nabiyhi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu keimanan seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Tergantung apa? Tergantung kadar kepahaman seseorang terhadap Al-Quran dan hadis. Maka oleh karena itu kalau iman kita ingin naik, ya kita pelajari Al-Quran dan hadis. Kalau iman kita ingin naik, ya hadir kajian, ikut kajian. Kalau iman kita ini pengen naik, tadaburi, baca Al-Quran. Kalau hidup kita ingin bahagia, datang kajian. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, hidupnya akan bahagia. Dia akan sadar bahwasanya hakikat di dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hakikat dunia ini cuma sendagurau. La'ib, lahwun, permainan, sendagurau, tafakhur, berbangga-bangga. Nah saya bangga-bangga. Dan gak akan ada habisnya. Dan ketika seseorang itu semakin berbangga-bangga, maka akan semakin sombong. Maka bisa dikatakan ketika orang itu sudah sombong, akhirnya lupa daratan, ngaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Maka banyak sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka itu adalah kesombongan, kekayaan, anak yang banyak loyalis. Fa inna ma kullama adumat inda abdi wa tamakkanat fi qalbi syawahid wad dalail wal barahin wa hujajin ala hadhil usul. Maka setiap kali bertambahnya keimanan seseorang, maka akan semakin merasuki di dalam hatinya dalil-dalil wasyawahid wal barahin dan hujjah-hujjah penjelasan ala hadhil usul, sehingga dia akan semakin percaya terhadap pondasi ini, akan mengagungkannya. Wa ma tazulu bihi syubahul lati yulqiha syaitan, dan akan semakin hilang juga syubhat-syubhat yang ditiupkan syaitan di dalam hatinya. Zada imanuhu rusukhan wa quwwatan wa tamakkunan, maka keimanannya akan semakin dalam, akan semakin kuat dan semakin paten. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan surat
kepada mereka dalil wahyu kepada mereka, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Adakah di antara kalian ini yang bertambah keimanannya karena mentadabburinya, karena membacanya, merenunginya, mengamalkannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang yang beriman, maka imannya akan bertambah. Wa hum yastabshirun. Maka orang-orang yang beriman, mereka hidup di atas kebahagiaan, mereka dapatkan kabar gembira, hidupnya tenang. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, dia tidak mau beriman kepada Allah dan nabinya, zadathum rijsan ila rijsihim, maka akan bertambah kerak noda di dalam hatinya. Wa matu wa hum kafirun, dan kelak mereka meninggal dalam keadaan kafir. Maka oleh karena itu Al-Quran telah menjelaskan di dalamnya pondasi-pondasi atamma bayan, dengan sebaik-baik penjelasan, wa aufahu, dan sesempurnanya, ijmalan wa tafsilan, baik secara terperinci maupun secara garis besar. Detail-detailnya dijelaskan. Barang siapa tidak beriman kepada Allah, maka dia kafir. Barang siapa tidak beriman kepada Allah, maka hidupnya akan sengsara. Dijelaskan rincinya. Kenapa seseorang tidak beriman kepada Allah hidupnya sengsara, hidupnya tidak bahagia? Ada. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hidupnya bahagia. Dijelaskan rinci-rinciannya. Karena setiap orang yang beriman kepada Allah, dia yakin apapun yang dia takdirkan tidak meleset dari ketentuan Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah porsi yang paling pas untuk dirinya. Maka seseorang tidak akan merasa kenapa saya begini, dia begitu. Maka seseorang tidak akan merasa dirugikan. Seseorang tidak akan merasa ada yang kurang dari dirinya. Karena dia sudah yakin ini adalah bagianku, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku ini adalah bagian yang paling sempurna. Sehingga dia tidak lihat orang lain ketika mendapatkan nikmat yang lebih banyak, dia akan iri, dia akan dengki, dia akan hasad. Tidak mungkin demikian. Wa kadzalika sunnatun Nabi al-Karim, dan begitu juga telah dijelaskan dalam hadis sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, walanakih waqfat ma'abadil ayat fi tibyani usulil imani walasi yamal ayat al-jami'ah. Maka oleh karena itu mari kita simak dalil-dalil ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya keimanan seseorang, pentingnya pondasi keimanan seseorang. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sabda-sabda Nabi berkaitan dengan keimanan tersebut itu terkumpul di dalam beberapa ayat. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ayatnya akan kita bahas insyaallah satu demi satu biidznillah taala tentunya. Nanti insyaallah kita bahas satu persatu. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.